Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Gimana kabarnya kali ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini Bu Priska akan mengulang kembali pelajaran kita tentang tulang dan otot. Nah, kemarin sudah kita pelajari sedikit. Nah, sebelum belajar, coba siapkan alat tulisnya, buku tulis, dan buku paket tematiknya yang tema 1, kemudian buka buku paket kalian halaman 79. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kemarin Bu Priska sudah membahas tentang alat gerak pasif dan alat gerak tulang, ya. Kenapa kok alat gerak pasif? Karena tanpa adanya otot, tulang-tulang ini hanyalah tulang tak berdaya, betul tidak bisa bergerak. Karena yang menggerakkan itu, Bu Priska mau memperjelas lagi bahwa sebagai manusia, kita punya alat gerak bagian atas dan alat gerak bagian bawah. Nah, bagian atas ini dari tulang selangka tuh ini loh, yang di pundak kalian ini loh, coba kalian pegang pundak. Nah, di situ ada tulangnya toh. Nah, itu namanya tulang selangka. Nah, belakangnya yang bagian punggung, coba tangannya sekarang pegang punggung. Yang biasanya dibuat mijet-mijet itu, ya kan? Ada tulang toh yang bentuknya lebar, itu namanya tulang belikat ya. Nah, dari ujung tulang selangka ini sampai ujung jari itu namanya anggota gerak atas atau kita sebutnya lengan. Lalu dari pinggul ujung jari kaki itu kita sebut anggota gerak bawah. Coba diperhatikan buku kalian halaman 70. Buku kalian itu terlihat kan kalau nah ini Bu Priska perjelas saja. Yang lebar yang sering dipijat namanya tulang belikat ya kan. Dari ujung sini sampai si tulang lengan atas ya. Nah, terus nih yang ujung jari ada dua tulang yang menyambungkan. Coba sekarang tangan kalian bikin angka 5 tangan kalian. Terus pegang di bagian kanan yang lurus ibu jari, ada tulangnya enggak? Ada, betul. Yang bagian kiri yang lurus kelingking, ada tulangnya enggak? Ada, oke betul. Nah, tulang yang lurus ibu jari, yang lurus jempol, itu namanya tulang pengumpil. Ya, yang lurus jempol namanya tulang pengumpil. Yang lurus kelingking namanya tulang hasta. Yang lurus kelingking namanya tulang hasta. Oke, baru dilanjutkan tulang pergelangan tangan dan tulang jari-jari tangan. Untuk jelasnya gimana Bu? Lain 5 ya tangannya. Lihat nih yang ibu jari, yang lurus ibu jari, yang lurus jempol itu namanya pengumpil. Yang lurus hasta namanya kelingking ya. Di halangan tangan di sini tulang telapak tangan dan tulang jari-jari tangan. Nah, itu yang anggota gerak atas. Lalu yang anggota geri tulang pinggul ya, ujung sini ujung tulang pinggul, itu ada tulang paha. Pasti kalian terus lanjut ke tulang tempurung lutut. Udah pernah tau nyanyi kepala pundak lutut kaki? Nah, lutut yang mana lutut? Iya betul yang itu. Nah, itu namanya tulang tempurung lutut. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau tadi di anggota gerak atas ada tulang pengumpil yang lurus jempol, lalu ada tulang hasta yang lurus, diperhatikan. Yang mana Bu? Yang bagian bawah dari tempurung lutut ke pergelangan kaki, ya. Tulang yang depan coba pegang. Ada tulang toh yang depan dari tempurung lutut sampai pergelangan kaki. Itu namanya tulang kering. Biasanya ini laki-laki yang pada suka futsal biasanya pakai deker di situ ya kan, di tulang kering supaya tidak bahaya, tidak cedera, betul. Nah, kalau yang belakangnya yang bisa kalian cubit-cubit itu yang ada gembul-gembulnya itu, nah itu namanya tulang betis ya. Yang depan kering, yang belakang betis gitu, oke? Baru dilanjut tulang pergelangan kaki dan tulang jari-jari kaki. Untuk lebih jelasnya lihat yang kanan ini. Tulang paha yang atas ya kan yang menghubungkan tulang pinggul dan lutut. Terus tulang tempurung lutut. Nah, ini yang depan ya, yang lurus jari kaki depan ini itu cubit-cubit itu tulang betis. Baru disambung tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki dan tulang telapak kaki gitu ya. Oke. Nah, salah Bu Priska. Nah, ya, otot itu adalah jaringan di dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, betul ya. Dia itu berfungsi sebagai otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Coba buka bukunya halaman 179. Nah, jenis-jenis otot banyak sekali ya. Entah? Makanya di sini Bu Priska gambarkan nih. Bu Priska gambarkan ada 3 gambar. Ada gambar tangan gawan, tangan-tangan cowok-cowok yang dan lambung. Kenapa kok Bu Priska bikinnya 3? Iya, karena jenis otot itu ada 3. Yang ada lurik-luriknya, yang di jantung, dan yang polos seperti lambung ini, gitu kan. Karakteristiknya, ciailah. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama kontrabilitas. Ini Bu Priska salah tulis, maaf ya. Yang pertama kontrabilitas. Artinya otot itu mampu berkontraksi,
berkontraksi itu seperti apa toh Bu? Ah, ini lihat yang gambar tangan ini. Ototnya belenduk-belenduk ya kan? Ah, ini dia sedang berkontraksi. Kenapa? Karena ototnya memendek dan mengeras ya. Gitu. Terus yang kedua, ekstensibilitas. Artinya otot mampu untuk berrelaksasi. Berrelaksasi artinya gimana, Bu? Ya lawannya berkontraksi. Kalau ini tadi berkontraksi, belenduk-belenduk gini, coba sekarang tangannya diluruskan. Ada nggak belenduk-belenduknya? Tidak ada, karena dia memanjang dan lunak. Begitu ya. Kalau yang satunya berkontraksi, ya, yang lawannya itu berelaksasi. Lalu yang ketiga adalah elastisitas. Artinya otot bisa kembali ke bentuk semula setelah melakukan kontraksi dan relaksasi gitu ya. Jadi dia tetap bisa kembali ke bentuknya yang tadi seperti itu. Nah, otot-otot ini jantung. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya kalau otot lurik itu menempel pada rangka, nemplek dia di tulang-tulang kita. Contohnya di tangan, ya kan, di lengan, di kaki gitu. Dan bergeraknya secara sadar. Secara sadar maksudnya gimana, Bu? Ya kalau kita pengen dia bergerak, dia akan bergerak. Misalnya nih, aku melihat es krim, aku pengen sekali mengambil es krim itu. Yang ngambil apa? Tangan kan? Tapi kita kendalikan dengan pikiran ya. Nah, kita kendalikan tangan kita untuk mengambil es krim itu. Hap, gitu. Nah, itu bekerja secara sadar. Tadi bentuknya di depan sudah lihat ya, sambil diperhatikan tuh di buku paketnya halaman 118 dan halaman 119. Nah, kalau yang otot lurik ada garis-garisnya nih, ada lurik-luriknya seperti ini. Bentuknya silindris dan inti selnya banyak. Kalau otot polos, ya sudah polos saja. Berbentuk gelondong, inti selnya satu di tengah. Bekerjanya secara tidak sadar. Berarti kebalikannya ya, ini tidak perlu kita kendalikan. Misalnya, lambung tolong dong cerna makananku. Kan nggak perlu seperti itu, ya kan? Kita makan, beberapa menit kemudian makanan sudah tercerna, ya kan? Nah, itu ya bedanya sadar dan tidak sadar. Sama juga seperti jantung. Jantung bekerjanya juga tidak sadar dan terus-menerus. Meskipun kita tidur, jantung tetap bergerak tidak? Iya, dia tetap bergerak. Nah, otot jantung ini agak unik. Jadi gabungan antara otot lurik dan otot polos. Bentuknya ada lurik-luriknya, tapi dia bekerjanya secara tidak sadar gitu. Bentuknya silindris bercabang dan memiliki satu inti sel di tengah. Bentuk aslinya tadi seperti ini. Ini yang disebut titik-titik banyak sekali. Nah, ini kita menggerakkan dia sesuai dengan perintah kita. Ayo kaki kita akan pindah ke sana. Nah, kan berarti kan kaki kita tuh kita kendali bentuknya gelondong-gelondong seperti ini nih, ya. Belenduk-belenduk gelondong-gelondong gini, inti selnya hanya satu di tengah-tengah. Jadi satu gelondong. Nah, ini ada di organ dalam tubuh kita, seperti tadi lambung, usus, ya, organ-organ pencernaan, sehingga bekerjanya secara tidak sadar. Kalau yang ini adalah otot jantung. Terlihat dari apa? Bercabang. Satu-satunya, tiada yang lain, tiada yang bukan. Waduh, otot jantung itu dia satu-satunya yang memiliki cabang, tapi inti selnya tetap satu di tengah gini nih. Nah, tadi Bu Priska bilang otot jantung ini kolaborasi antara otot lurik dan otot polos gitu ya. Kok bisa, Bu? Bisa. Nih lihat coba gambarnya, ada lurik-luriknya meski tipis ya. Tapi dia inti selnya satu di tengah seperti otot polos. Jadi dia gabungan gitu. Bekerjanya secara tidak sadar. Macam-macam gerak otot. Coba anak-anak sekarang lihat di halaman 125 dan 126 ya, yang bagian bawah sekali itu. Di bagian bawah itu ada gerak-gerak otot. Nah, di sini Bu Priska hanya mau melihatkan yang dimaksud itu seperti apa sih. Kalau misalnya nggak lihat geraknya kan yang ini itu geraknya tuh meluruskan alat tubuh kita. Misalnya nih, lutut diluruskan gitu ya. Kalau depresi, ingat seperti orang sedih. Depresi itu menekan ke bawah atau menekuk ke bawah. Contohnya kalau kepala menunduk. Sedih, itu depresi. Kalau elevasi, itu kebalikannya depresi. Jadi kepalanya menengadah ke atas. Seperti ini. Nah, gitu. Oke. Yang selanjutnya ada pronasi. Pronasi itu gerak lengan anak-anak. Jadi lengannya itu ditelungkupkan ke bawah. Seperti ini. Nah, gitu. Terus kalau supinasi, kebalikannya pronasi. Jadi tangan bentuk meminta gitu. Kembali. Lah, ditengadahkan tangannya. Terus abduksi pakai B ya, abduksi. Ini gerak otot seperti menjauhkan dari tumpuannya, misalnya tangan direntangkan. Nah, itu kan menjauhkan ya tangan kita dari badan, atau kalau adduksi pakai D itu kebalikannya abduksi. Jadi yang tangan tadi direntangkan itu didekatkan kembali ke badan. Contohnya seperti ini nih. Lah, gitu. Nah, terus fleksi.
Fleksi bukan telepon ya. Fleksi itu gerak yang membengkokkan. Contohnya seperti apa? Nih, membengkokkan siku, membengkokkan ruas jari, membengkokkan lutut gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, nanti bisa dibaca lagi supaya lebih paham. Oke, selanjutnya merawat otot dan mencegah cedera. Ini lebih ke saat olahraga sih, ya kan? Yang penting ketika berolahraga itu lakukan dulu pemanasan ya, dan sesudahnya lakukan pendinginan gitu. Lakukan juga peregangan, mulainya perlahan-lahan, nggak usah keburu-buru, selak pengen lari nih gitu, enggak ya. Harus pemanasan dulu gitu kan. Terus melakukan olahraga yang bervariasi. Kalau tangan sudah ya ganti kaki. Kalau kaki sudah ya ganti kepala seperti itu ya. Jangan memaksakan diri. Kalau tidak kuat ya sudah stop gitu kan. Istirahat dulu. Kalau perlu minta bantuan instruktur, waduh, minta bantuan pelatih supaya gerakannya itu tidak keliru, jadi tidak cedera gitu kan. Gunakan pakaian olahraga dan sebelumnya 30 menit sampai 1 jam sebelumnya makan dulu ya kan, dan minum air putih. Nah, dari Bu Priska itu dulu, nanti tugasnya akan Bu Priska kirim di grup WhatsApp dan hasil pekerjaannya diupload ke Google Classroom ya. Sekian dulu dari Bu Priska, jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan kalau masih ada yang belum paham, silahkan ulangi video ini berkali-kali ya. Video ini bisa diulangi, bagian yang belum mengerti silahkan diulangi lagi, oke? Terutama tadi yang bagian tulang, ada tulang pengumpil yang lurus jempol, tulang hasta yang lurus kelingking, terus habis itu yang kaki, yang depan tulang kering, yang belakang belenduk tulang betis. Terus ada lagi tadi jenis-jenis otot, ada otot luri, otot polos, otot jantung. Silahkan diulangi sampai paham. Oke, kalian sudah kelas 5, kalian harus mandiri dan siap belajar setiap hari. Oke, dari Ibu Priska itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.